hanya Dia yang layak terima pujian dan sembah. Sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang maha kudus. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Kita katakan, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba Allah. Kami bersyukur Tuhan. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Katakan, ku masuk dengan hati tulus, ku masuk dengan hati tulus menyembah, menyembah yang maha kuasa. Mari lebih sungguh katakan, ku masuk ruang maha kudus. Terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Mari sembah Dia. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Katakan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Katakan, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah Kau, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, hanya Engkau Tuhan kudus. Tuhan, saya katakan, ku menyembah-Mu, ku sembah Kau, ku menyembah-Mu, semua sembah Dia, ku sembah-Mu, Kau yang layak, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Engkau yang mulia, kudus selamanya Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Katakan lebih lagi, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus selamanya kudus Tuhan. Saya serahkan hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Baik, mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Allah. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, sesuai dengan pujian ini Tuhan, kami menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus, bahkan Allah yang hebat dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, pakailah setiap pendengar diberkati, terpacu, termotivasi untuk menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kita semua Halo Mister, boleh di-unmute dulu Mister? Oh, I'm sorry. Haleluya. Selamat pagi semuanya, shalom. Oke, ada kesalahan teknis sedikit ya. Nah, Mister percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin.
Nah, hari ini Mister akan berbagi kebenaran firman Tuhan yang Mister sudah rangkum. Ya, Mister akan sampaikan secara praktis dalam bentuk kesimpulan. Ya, ini dia dengan tema pahlawan masa depan bangsa. Kita perlu tahu dulu apa sih pahlawan itu? Ya, berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Itu pahlawan. Memang di zaman sekarang definisinya agak bergeser karena ini zaman milenial. Tapi yang namanya pahlawan itu adalah pribadi yang disenangi banyak orang. Pribadi yang dibanggakan oleh banyak orang. Pribadi yang memberi kontribusi untuk orang lain termasuk negaranya. Sekali lagi, pahlawan masa depan bangsa harus dilahirkan dari sekarang. Kita akan belajar ya dari satu tokoh yang dikagumi banyak orang, yaitu Gideon. Tercatat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai 8, banyak sekali ayatnya, tapi Mister akan simpulkan saja. Ya, kesimpulan ini ada di dalam pasal yang ke-6 sampai yang ke-8. Kita lihat dulu Gideon tadi. Siapakah Gideon? Yang pertama, ya, kita perlu tahu dulu namanya Gideon tadi. Ternyata Gideon itu berarti si penghancur. Pahlawan, perkasa atau penebang pohon. Itu arti nama Gideon. Lalu berikutnya, Gideon dari keluarga tidak terkenal yang berasal dari suku Manasye. Dia bukan orang terkenal, bukan anak pejabat. Tetapi luar biasa nanti hidupnya kita akan pelajari. Gideon orang biasa yang punya kekurangan. Sudah tak terkenal, orang biasa lagi yang punya kekurangan. Berdasarkan teks Alkitab, kekurangan dia ada beberapa yang menonjol. Satu, dia sebenarnya sebelum diutus Tuhan, dia penakut. Dia orangnya kurang percaya diri. Ini dibuktikan dengan keadaan dia yang bersembunyi dari bangsa Midian. Karena pada saat itu bangsa Midian menguasai bangsanya. Lalu dia kurang percaya diri. Waktu dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dia minta tanda berkali-kali. Guntingan bulu domba, dia minta dibasahi oleh embun. Lalu dia minta lagi dikeringi oleh panas, sehingga tidak basah. Dan itu terjadi dan Tuhan buktikan bahwa Tuhan memanggil dia. Tetapi Tuhan pulihkan. Walaupun ada kekurangan, tetapi Tuhan bekerja di balik kekurangan, kuasa Tuhan dinyatakan. Coba kita lihat lagi. Gideon dipilih Allah menjadi hakim atas Israel. Apa itu hakim? Kenapa ada hakim? Hakim itu adalah pemimpin bangsa Israel, ya, untuk mengontrol secara politik maupun pemerintahan. Dia pemimpin untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi di bangsanya. Hakim adalah pemimpin sebelum raja. Jadi di zamannya dia belum ada raja. Karena setelah itu nanti baru raja yang pertama dipilih, yaitu Saul. Tapi hakim adalah orang yang dipilih Allah untuk jadi pemimpin bangsa Israel. Bayangkan orang yang tak terkenal, orang yang biasa, punya banyak kekurangan, dipilih Allah menjadi hakim atas Israel. Berikutnya, Gideon pahlawan gagah berani yang disertai Allah. Wow, ada sejarah ya, kronologi kenapa dia menjadi pahlawan gagah berani.
Tidak serta-merta, karena di awal tadi dia penakut. Dia sembunyi dari bangsa Midian. Tapi tiba-tiba ada ayat dalam pasal 6 ayat 12 dikatakan Gideon adalah pahlawan gagah berani yang disertai Allah. Dan ini bisa terjadi karena roh Allah beserta Gideon. Dan dia disertai Allah. Allah yang memberikan keberanian di dalam hatinya. Sehingga dia bangkit menjadi pahlawan. Itu Gideon. Jadi kalau Allah sudah memberikan keberanian kepada kita, pasti Tuhan bertanggung jawab melengkapi dan membantu kita untuk menghadapi peperangan. Coba lihat. Yang terakhir, Gideon diutus Allah untuk membebaskan rakyat Israel dari penjajahan Midian. Jadi bangsa Israel pada saat itu ya belum dipimpin oleh seorang raja, itu dijajah oleh bangsa asing namanya Midian. Ya, bertahun-tahun mereka dijajah. Penghasilan bumi, hasil ladang, hasil sawah itu diambil oleh Midian. Hanya sebagian saja diberikan kepada mereka untuk bertahan hidup. Jadi di zaman itu kesulitan untuk bertahan hidup juga. Karena pasti kekurangan. Karena sebagian dirampas oleh penjajah. Yang namanya jadi kaya, bermimpilah. Tidak akan mungkin di zaman itu. Dan sakit sekali. Bangsa Israel ketakutan di zaman itu. Mereka ada yang sembunyi di pohon. Kalau tentara Midian lewat. Ada yang bersembunyi di gua-gua. Supaya tidak ketemu dengan tentara Midian. Tetapi Tuhan pilih dia. Ini bermula karena bangsa Israel banyak menjerit, menangis kepada Allah. Allahku, Allahku, tolong bangsa ini. Kami sudah capek diperbudak, dijajah oleh Midian. Akhirnya Tuhan pilih satu anak yang tak terkenal dari keluarga biasa untuk menjadi hakim atas Israel. Itulah dia Gideon. Yang menjadi perenungan kita. Kita harus sadar bahwa kita adalah generasi yang harus siap, yang harus mampu menjadi pahlawan masa depan bangsa. Oleh sebab itu jadilah pahlawan masa depan bangsa. Seperti Gideon yang tidak punya apa-apa, punya kekurangan tetapi siap. Oke, kalau Tuhan panggil saya siap menjadi pahlawan masa depan. Untuk bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan dan penjajahan. Apakah kamu juga siap? Apakah kamu siap menjadi pahlawan masa depan bangsa Indonesia? Indonesia butuh kalian. Indonesia butuh angkatan-angkatan yang siap menjadi pahlawan. Pahlawan itu siap membebaskan bangsanya dari keterpurukan. Pahlawan itu siap membebaskan bangsanya dari koruptor. Pahlawan itu siap membebaskan bangsanya dari intoleransi yang ada di bangsa ini. Oleh sebab itu kamu persiapkan diri. Tak ada pahlawan itu dibentuk dalam satu malam. Tak ada pahlawan itu jadi dalam satu malam. Dia harus mengikuti proses. Gideon pun diproses. Yang awalnya dia penakut, ragu-ragu, tapi Tuhan proses menjadi pemberani. Dan dia optimis, pasti bisa. Mister baca teks Alkitab ini, waktu Tuhan suruh Gideon dan beberapa prajurit untuk berperang melawan Midian. Dari sekian ribu pasukan dikurangi menjadi 300. Bayangkan 300 akan menghadapi ratusan ribu bangsa Midian dan termasuk Amalek di dalamnya. Itu di dalam logika nggak masuk. Tetapi Tuhan bilang, supaya bangsa Israel tidak sombong. Dan mereka sadar bahwa Allah beserta mereka. Dengan 300 pasukan bisa menghadapi ratusan ribu. Betul. Dan mereka nggak sempat berperang. Mereka hanya tiup sangkakala. Dan bangsa-bangsa Midian lari. Ketakutan terbirit-birit. Karena kuasa Allah bekerja. Dan Allah berperan di situ. Jadi sekali lagi, siapkah kamu menjadi pahlawan masa depan bangsa yang dipersiapkan sejak dini?
Dimulai dari keluargamu, kamu harus jadi pahlawan. Dimulai dari sekolahmu, kamu harus jadi pahlawan. Dimulai dari persahabatanmu. Dan di mana saja kamu harus melatih diri menjadi pahlawan. Termasuk sekarang kamu sedang mempersiapkan diri untuk masa depan. Ada kegiatan tematik di depanmu. Jadilah pahlawan. Di tengah-tengah sahabatmu, di tengah-tengah temanmu. Berilah kontribusi. Jangan seperti benalu, nempel doang. Ngasih ide aja enggak. Itu masalah besar. Mister pingin kalian selama dibentuk di SMP Tunas Daud memiliki kekuatan. Pahlawan itu harus memiliki kerohanian yang baik, memiliki mental yang kuat, dan memiliki karakter yang seperti Kristus. Mister percaya kalian semua akan menjadi pahlawan masa depan bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita selesai dan kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih buat kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah setiap anak yang sudah mendengarkan bisa seperti Gideon yang dipakai Tuhan secara dahsyat untuk membebaskan bangsanya. Dan biarlah juga mereka dapat membebaskan bangsanya dari keterpurukan supaya Indonesia maju lebih nyata di depan kami. Tuhan berkati semuanya. Dan termasuk hamba-Mu, guru-guru yang melayani Tuhan hari ini juga Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya serahkan kepada Miss Desi. Amin. Terima kasih banyak Mr. Ronald. Terima kasih sudah mengajarkan kita melalui firman-Nya bagaimana cara menjadi pahlawan di komunitas kita, di tempat kita masing-masing. Terima kasih banyak. Bagi anak-anak yang merasa terberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan Mr. Ronald, boleh kasih Miss Desi jempolnya? Kasih reaction jempol dulu kalau merasa firman Tuhan tadi itu buat kamu belajar sesuatu yang baru. Bagaimana cara jadi pahlawan di You Punya Komunitas. Oke, good. Thank you very much. Ya, sebentar Miss Desi akan sampaikan susunan acara kita sepanjang hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah menyembah Tuhan Yesus. Kemudian sebentar lagi kita akan mendengarkan opening speech yang disampaikan oleh Miss Alice, diikuti oleh perkenalan kegiatan tematik, bagaimana cara menyampaikan lembar kerja dan sosialisasi singkat Moodle untuk kegiatan tematik kita. Oke, dan itu nanti akan disampaikan oleh Miss Vina dan Miss Vina ya. Nah, setelah selesai menyampaikan informasi tadi, kita akan ada break dulu. Ada 30 menit break. Nanti setelah break anak-anak tidak lagi bergabung di Zoom meeting ini, tapi kalian akan dipindah ke kelompok masing-masing. Ya, wali kelas dan juga guru kelompokmu masing-masing sudah membagikan link. Jadi bagi anak-anak silahkan ikuti link sesuai dengan kelasmu, sesuai dengan kelompokmu. Apabila engkau kelas 7, silakan masuk ke Zoom ID pembelajaran minggu tematik kelas 7. Begitu juga dengan kelas 8 dan 9 masuk ke pembelajaran minggu tematik kelas 8. Masuk ke pembelajaran minggu tematik kelas 9. Bagi kelompok minat dan bakat seperti sastra, musik, dan juga TIK, silahkan masuk ke Zoom meeting kelompok tersebut. Oke? Ya, itu saja mungkin. Nanti setelah kalian berpindah, masing-masing kelompok akan mengikuti serangkaian acara sesuai dengan pembelajaran di grup atau kelompok kalian masing-masing. Oke? Ya, sebentar kita akan mendengarkan opening speech yang disampaikan oleh Miss Alice. Miss Alice, dengan hormat kami persilahkan. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Oke, bisa dengar suara Miss Alice? Oke, baik. Pada pagi hari ini Miss Alice akan menjelaskan sedikit. Ya, tunggu sebentar. Tugasnya kan orangnya yang jelasin itu, Miskina yang jelasin tugasnya. Ya. LKS-nya ingat.
Saya nggak tahu Bu model kayak gimana. Oke, baik. Pada pagi hari ini, selamat pagi anak-anak semuanya dari kelas 7 sampai kelas 9. Pada pagi hari ini, misalnya saya akan menjelaskan tentang apa itu pembelajaran minggu tematik. Mungkin kalian yang sudah dari sekolah SD Tunas Daud, ya, kalian sudah pernah mendapatkan atau pernah mengikuti ya ini pembelajaran minggu tematik, tapi untuk di SMP jadi anak-anak yang kelas 7 mungkin baru mengikuti ya, untuk kelas 8 dan ke 9 sudah pernah mengikuti pembelajaran minggu tematik. Nah, pembelajaran minggu tematik ini adalah arahnya nanti akan menuju kepada Tunas Daud TDLIF ya, Tunas Daud Learning Festival ya. Jadi ini yang akan mengarah ke sana. Sebelumnya misalnya saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran minggu tematik ya. Baik, yang pertama di sini misalnya saya akan menjelaskan tentang pengertian. Apa sih itu pengertian tentang minggu tematik? Baik, minggu tematik atau pembelajaran minggu tematik itu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Nah, di sini tujuannya adalah jadi nanti kalian akan mendapatkan selama seminggu ini kalian mendapatkan pembelajaran minggu tematik. Ya, jadi ada beberapa mata pelajaran dari kelas 7, kelas 8 sampai kelas 9, ada beberapa gabungan dari mata pelajaran sehingga dari gabungan beberapa mata pelajaran tersebut membentuk suatu tema ya. Nah, tema ini nanti yang akan kalian pelajari. Nah, nanti di sini juga akan mendatangkan narasumber. Di sini kalian bisa belajar ya sesuai dengan pengalaman kalian, dengan pengalaman pembelajaran ya dari beberapa gabungan mata pelajaran tersebut. Ya, terus di sini tema ini adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Nah, jadi tema ini apa yang diangkat? Ya, dari pembelajaran tersebut ada menghasilkan satu tema, satu pokok, satu gagasan, ya, satu ide. Ya, nah nanti akan dijelaskan lagi kembali sama Miss Vinaya tentang bagaimana cara minggu tematik itu, terus lembar kerjanya bagaimana, apa yang harus kalian kerjakan nanti akan dijelaskan oleh Miss Vina ya. Nanti ada lembar kerjanya, bagaimana kalian mengerjakan. Nanti ini karena kita sekarang masa pandemik, jadi kelompoknya per individu, jadi kalian mengerjakan individu ya di rumah kalian masing-masing ya. Jadi nanti ada gabungan dari beberapa mata pelajaran, ya kalian sudah tahu temanya, nanti dari situ kalian membuat idenya kalian apa, ya inovasi kalian, kreativitas kalian, ya dalam minggu tematik ini. Nah, ini adalah pengertian dari minggu tematik, ya. Terus selanjutnya yang kedua, bagaimana tujuan dari minggu tematik, ya. Yang pertama ini adalah mendukung visi misi Tunas Daud, ya. Kalian ketahui visi misi Tunas Daud itu apa? Ya, anak-anak ya, baik di sini ada visi Sekolah Tunas Daud itu adalah menjadikan sekolah yang unggul melalui pembentukan pemimpin masa depan yang memiliki integritas, etika, pengetahuan, dan kreativitas untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Nah, itu adalah visi dari Tunas Daud. Ya. Terus selanjutnya, bagaimana dengan visi Tunas Daud? Yang pertama ini adalah mengembangkan tenaga pendidik yang profesional. Ya, itu adalah misi dari Tunas Daud. Yang kedua, menerapkan pendidikan holistik. Terus yang ketiga, mengintegrasikan pembelajaran inovatif dengan nilai-nilai Kristiani. Ya, jadi kalian masuk dalam misi. Ya, nah sedangkan misi Tunas Daud yang ketiga ini adalah mengintegrasikan pembelajaran inovatif. Ya, jadi kalian di sini ada gabungan dari beberapa mata pelajaran, ya, diintegrasikan, ya, membentukkan satu tema. Ya, nanti arahnya adalah kalian kegiatan field trip, terus nanti arahnya langsung ke TDLIF ya. Ini awal dari kita menuju ke sana ya. Terus selanjutnya misi dari Tunas Daud yang keempat adalah memfasilitasi pengembangan keterampilan kepemimpinan ya. Terus yang kelima, menjalin kerjasama dengan masyarakat dan dunia kerja. Ya, itu adalah misi dari Sekolah Tunas Daud. Ya, jadi tujuan minggu tematik yang pertama adalah mendukung visi dan misi Tunas Daud. Terus yang kedua adalah menggali kreativitas siswa-siswi melalui penggabungan beberapa kompetensi dasar dari beberapa
bidang studi ya. Jadi sudah saya jelaskan di awal tadi pengertian dari minggu tematik ya, kalian sudah tahu. Jadi di sini tujuannya adalah menggali kreativitas ya. Seberapa kalian kreativitas kalian dari beberapa mata pelajaran ya. Apa yang bisa kalian gali, apa yang bisa kalian mencari ide ya, kreativitas kalian. Disinilah tujuannya membentuk dalam minggu tematik. Ya, jadi yang ketiga adalah menanamkan jiwa kewirausahaan kepada siswa-siswi SMP Tunas Daud. Ya, jadi sudah jelas ya. Jadi di sini dengan adanya tujuan minggu tematik kalian dapat menanamkan jiwa kewirausahaan. Ya, jadi harus ada tertanam jiwa kewirausahaan di sini untuk pembelajarannya ya. Jadi kalian bisa bagaimana nanti next ya setelah kalian keluar dari sekolah Tunas Daud ya, kalian tahu kita sudah pernah mendapatkan ya, kita sudah pernah mendapatkan pembelajaran penggabungan dari beberapa mata pelajaran, dapat menentukan tema, dapat mencari kreativitas, mencari ide-ide ya, sehingga jiwa kewirausahaan kalian tertanam ya. Nah, ini adalah tujuan dari minggu tematik. Terus yang keempat di sini adalah membuka wawasan siswa-siswi dengan menghadirkan narasumber sesuai dengan bidangnya. Nah, di sini bukan hanya kalian belajar aja sendiri, tetapi di sini selama pelajaran minggu tematik, ya nanti di kelas 7, kelas 8, kelas 9, ataupun dari minat, ya minat bakat, nanti ada talent, berdasarkan talent, ada IT, ada dari penggabungan semua itu, jadi juga akan menghadirkan narasumber. Ya, jadi kalian setelah belajar, bukan hanya belajar di sekolah, tetapi di sini kalian akan didatangkan narasumber ya sesuai dengan bidangnya. Ya, jadi pembelajaran apa ya? Nanti sudah ada penggabungan dari beberapa mata pelajaran, sudah tahu temanya ya. Nanti kalian akan didatangkan, dihadirkan narasumber ya, narasumber sesuai dengan bidangnya. Jadi kalian nanti melihat ya, menyaksikan secara virtual ya, jadi secara langsung kalian melihat cara pembuatan atau apapun yang akan disampaikan ya melalui pembelajaran minggu tematik ini ya. Jadi nanti kalian bukan hanya melihat, berarti kalian juga bisa mempraktekkan dengan narasumber sesuai dengan bidangnya. Nah, ini adalah tujuan dari minggu tematik ya. Ya, mungkin itu aja dari penjelasan dari Miss Elis untuk pembukaan dari minggu tematiknya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Miss Desi. Terima kasih banyak Miss Elis. Baik, Miss Desi. Berikutnya kita akan diperkenalkan lagi dengan kegiatan tematik dan juga bagaimana cara kerja kita nanti di minggu tematik ini, dan akan ada sosialisasi singkat dari Miss Vina untuk kegiatan tematik kita. Kepada Miss Vina kami persilahkan dengan hormat. Oke, terima kasih Miss Desi. Anak-anak bisa dengar suaranya Miss? Atau mungkin Miss Desi suara saya kedengaran di sana? Sudah oke, Miss. Oke, mohon Miss Elis bisa share screen-nya bisa ditutup dulu. Oke, bentar Miss Vina ya. Oke. Sudah Miss Vina? Oke, thank you Miss Elis. Iya, sama-sama. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Miss Vina harap dalam keadaan sehat ya. Dan pada pagi hari ini, Miss Vina akan memberikan kalian penjelasan bagaimana langkah-langkah dari minggu tematik itu sendiri, apa yang harus kalian lakukan di minggu tematik pada minggu ini ya, selama seminggu. Jadi kita akan melakukan
kegiatan minggu tematik ini selama 1 minggu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, sebelumnya Miss Ina mau perkenalkan diri dulu karena di sini di Zoom ini ada kelas 7 sampai dengan kelas 9. Kebetulan Miss Ina hanya mengajar di kelas 9, jadi mungkin kelas 7 ada yang belum tahu namanya Miss ya. Miss namanya Miss Vina, jadi Miss Vina wali kelas 9A. Miss Vina mengajar di kelas 9 ya untuk pelajaran matematika. Oke, itu aja mungkin yang Miss Vina infokan mengenai perkenalannya Miss ya. Nanti kalau misalkan kalian ketemu Miss bisa tahu, oh itu Miss Vina seperti itu ya. Oke, anak-anak untuk kegiatan minggu tematik itu sudah dijelaskan tadi sama Miss Elis ya. Sudah jelas Miss Ina rasa kalian sudah paham mengenai apa itu minggu tematik, tujuannya seperti apa, itu Miss Ina harap kalian sudah paham ya. Mungkin untuk anak-anak yang kelas 8 dan kelas 9 yang sudah melakukan tahun lalu itu mungkin lebih paham. Nah, ini untuk kelas 7 merupakan hal yang baru buat kalian seperti itu ya. Nah, sebelumnya Miss Ina mau tanya, kalian sudah di-share tutorial Moodle. Miss Ina mau tanya, siapa yang sudah sempat buka tutorial Moodle-nya? Boleh berikan responnya? Berapa orang? Apakah sudah banyak yang buka? Boleh berikan responnya buat Miss? Oke, atau thumbs up? Miss Ina harap banyak yang sudah buka karena kemarin Miss Ina sudah mengingatkan setiap wali kelas supaya kalian mempelajari dulu Moodle-nya ya. Kalau kalian, karena itu sudah cukup panjang ya, kalau tidak salah sekitar 16 menit. Ya. Boleh yang sudah? Di sini Miss Ina lihat baru sedikit yang merespon atau memang baru sedikit? Oke. Oke, yang lain bagaimana? Oke. Oke ya. Nah, anak-anak untuk sekarang Miss Ina akan menjelaskan langkah-langkah pengisian lembar kerja ya. Oke, sebentar Miss Ina share screen dulu. Ya, di sini contoh pengisian lembar kerja pembelajaran minggu tematik tahun pelajaran 2020-2021 ya. Oke. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan sama Miss Elis bahwa minggu tematik itu adalah perpaduan atau penggabungan dari beberapa tema, yaitu beberapa mata pelajaran. Ya, sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada kalian ya. Nanti akan diberikan tema oleh guru kalian atau guru pendamping kalian. Nanti kalian lihat temanya seperti apa, kemudian kalian isi lembar kerjanya. Oke, untuk lembar kerja itu semua sudah ada di Moodle, anak-anak. Ya, silahkan kalian lihat tahapannya ada apa saja. Nah, di sini sedikit Miss Ina singgung untuk Moodle. Nanti kalian bisa upload tugas kalian per tahap. Nanti akan ada 5 tahap ya. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan tahap pertama, kalian langsung upload. Nah, cara uploadnya ada 2 cara. Pertama, kalian bisa langsung kerjakan online di Moodle-nya. Nanti tinggal langsung kirim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kalian tulis atau kalian ketik di Word, nanti kalian bisa upload seperti di TD Smart dalam bentuk file. Oke, seperti itu ya. Kurang lebih sama dengan di TD Smart. Hanya saja di sini kalau kalian belum mengerjakan tahap yang pertama, kalian belum bisa masuk ke tahap kedua. Jadi langkah kedua itu tidak bisa kelihatan. Jadi kalian harus menyelesaikan dulu tahap yang pertama, kalian upload. Setelah tercentang, kalian baru bisa masuk ke tahap yang kedua. Begitu juga dengan tahap ketiga, kalian harus menyelesaikan dulu tahap yang kedua, baru kalian bisa masuk ke tahap ketiga. Begitu seterusnya sampai dengan tahap yang kelima. Oke, paham ya anak-anak? Untuk Moodle, kalian bisa lihat sendiri cara masuknya seperti apa, sudah ada tutorialnya. Ya, Miss Ina kira tidak begitu susah untuk memahami. Oke, nah
Di sini, nah ini sudah dijelaskan tadi sama Miss Elis, ya. Nah, kita masuk ke lembar kerja minggu tematik anak-anak, bisa diperhatikan ya. Miss Ina minta kalian semua memperhatikan, kalau tidak nanti kalian agak susah. Nah, untuk menjelaskan pengisian lembar kerja minggu tematik ini, Miss Ina akan ambil sebuah contoh, ya. Miss Ina akan ambil sebuah contoh biar kalian lebih mudah untuk memahami cara pengisiannya. Di sini yang Miss ambil itu adalah materi kelas 8 atau pembelajaran kelas 8. Kebetulan proyeknya itu Miss Ina buat tahun lalu, ya, di kelas 8 ya. Oke. Kita lihat di sini nama, kalian isi nama kalian. Kalau tugasnya individu, silahkan kalian tulis nama kalian. Kalau kelompok, di sini kalian tulis nama kelompok kalian siapa saja. Oke, satu lagi untuk tahun ini, ya, materi yang akan buat di minggu tematik ini tidak semuanya terpadu khusus untuk tahun ini, tapi ada yang berdiri sendiri. Jadi biar kalian tidak bingung anak-anak, di sini akan ada proyek di kelas 7, ya, proyek di kelas 8 dan proyek di kelas 9. Nah, itu akan ada mata pelajaran yang terintegrasi. Oke, kalian akan lihat nanti dengan guru pendamping kalian masing-masing kira-kira pelajaran apa yang akan terintegrasi. Nah, kemudian akan ada bidang studi yang berdiri sendiri nanti. Ini khusus untuk sastra, musik, dan TIK. Ya, oke, seperti itu biar kalian tidak bingung. Ya, nah di sini kita lanjutkan. Kalian berikan yang pertama nama kalian siapa, kemudian kelas, kemudian pelajarannya itu apa saja, ya. Kalau di sini Miss Ina ambil penggabungannya ada 3 bidang studi, yaitu prakarya, IPA, dan bahasa Indonesia. Ya. Di prakarya di sini ada bunyi materinya seperti ini atau bunyi KD-nya ya, kompetensi dasar. KD itu kompetensi dasarnya mengolah, menyaji, dan mengemas serealia. Sebentar. Serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan jadi atau siap dikonsumsi. Ya. Kemudian di IPA-nya itu penggunaan zat aditif dalam makanan dan minuman. Kemudian di bahasa Indonesianya ada teks iklan, slogan, dan poster. Ya, sudah paham ya? Nanti kalian minta sama guru pembimbing kalian kira-kira bidang studi apa saja. Ya, kalian tuliskan, kemudian nanti kalian akan diberikan tema. Tema di sini sudah ditentukan oleh guru kalian. Ya, kenapa guru kalian yang menentukan temanya nanti biar tidak nyeleweng, artinya tidak kemana-mana. Ya, kita fokus pada satu tema. Ya, nah dari 3 pelajaran ini yaitu prakarya, IPA, dan bahasa Indonesia akan dibuat tema mengolah dan menyajikan hasil olahan serealia, kacang-kacangan atau umbi dengan penambahan zat aditif yang tepat. Ya, seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke, itu yang harus kalian pahami dulu. Mengenai tema di sini sangat penting. Kalian harus paham dulu tema itu seperti apa. Oke, nah langkah selanjutnya, nah ini sudah mulai ke tahap 1. Tugas kalian tahap 1. Nah, kalian akan mengidentifikasi sebanyak mungkin permasalahan yang kalian temukan di lingkungan kalian ya, berdasarkan tema yang disampaikan oleh guru pendamping kalian. Oke ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini kejadian atau peristiwa di sekitar kalian yang berhubungan dengan tema di sini apa saja ya. Nah, setelah kalian menemukan kejadian atau peristiwa tersebut, baru kalian identifikasi apakah ada permasalahan yang terjadi dalam kejadian tersebut. Nah, yang perlu diingat di sini tidak semua kejadian atau peristiwa yang sesuai dengan tema menunjukkan suatu permasalahan, anak-anak ya. Nah, jadi amati sebanyak mungkin kejadian atau peristiwa sesuai dengan tema sehingga kalian banyak menemukan permasalahan yang sesuai dengan tema. Nah, itulah yang namanya identifikasi. Jadi pada tahap 1 ini kalian boleh browsing, ya, kalian boleh pakai buka Google,
cari permasalahan di sekitar kalian, di lingkungan kalian. Kira-kira kalau dengan tema seperti itu, kira-kira masalah apa yang terjadi dalam lingkungan kalian, seperti apa. Nah, itu yang kalian jadikan, kalian angkat sebagai masalah ya. Kalian identifikasi masalahnya apa saja. Nah, di sini berdasarkan tema tadi, ada beberapa masalah yang Miss temukan. Ya, yang pertama, oke, sebelumnya kalian bisa pakai 5W1H di sini ya. 5W1H kalian paham ya kalau dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalian bisa buat dalam bentuk pertanyaan dulu, kemudian kalian jawab pertanyaan itu. Ya, jadi pertanyaan itu mengarah ke masalah apa yang kira-kira bisa diangkat di situ, yang terjadi dalam lingkungan kalian, seperti itu. Ya, itu hanya untuk membantu kalian untuk mengidentifikasi masalah. Ya, nah di sini identifikasi masalah yang pertama yang Misina temukan yaitu pengolahan makanan yang kurang tepat dapat menghilangkan nilai gizi pada makanan tersebut dan dapat mengganggu kesehatan. Ya, di sini ada linknya. Jadi ada yang menguatkan di sini bahwa pengolahan makanan yang kurang tepat itu dapat menghilangkan nilai gizi pada makanan tersebut. Ya, itu masalah yang terjadi dalam masyarakat. Ya, kita ketahui bahwa salah mengolah makanan, misalkan terlalu matang atau kurang matang, itu juga salah, tidak baik untuk kesehatan kita, ya. Itu masalah yang terjadi dalam lingkungan kita, ya. Kemudian yang kedua, penambahan zat aditif yang kurang tepat dapat memicu penyakit kanker, ya. Itu juga dari kesehatan bahwa penambahan zat aditif itu tidak baik ya, karena memicu kanker seperti itu. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pengolahan makanan dan penambahan zat aditif yang tepat pada makanan atau minuman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memproduksi makanan dan minuman. Oke, mungkin anak-anak di sini ada yang belum tahu zat aditif ya. Apa itu zat aditif? Misalnya ngomong zat aditif. Zat aditif ini bisa penambah rasa, bisa pewarna, ya. Kemudian apalagi zat aditif biasanya ya penambah rasa, kemudian pewarna, kemudian pengawet bisa juga seperti itu ya. Nah, di sini Misina lihat kurangnya sosialisasi dan edukasi. Jadi kadang mereka yang membuat makanan itu asal-asalan atau pakai feeling saja ya. Misalkan menambah pewarna makanannya, takarannya tidak pas atau penambah rasanya itu kurang pas, itu juga tidak baik, yaitu kita perlu adanya sosialisasi atau edukasi bagi masyarakat supaya mereka paham ya, biar tidak tidak salah dalam mengolah atau menambahkan zat aditif dalam makanan yang kita konsumsi seperti itu. Kemudian yang keempat, pemilihan jenis makanan yang kurang tepat dapat memicu tingginya resiko diabetes dan penyakit lainnya. Ya, kalau kita salah memilih jenis makanan, ya itu bisa memicu tingginya resiko diabetes atau penyakit lainnya. Ya, seperti kita tahu ya, pasti semua sebagian besar dari kita itu suka makanan yang manis misalkan ya. Rata-rata makanan itu banyak yang manis atau banyak yang mengandung gula seperti itu. Ya, di situ juga harus tahu ya makanan mana aja yang baik untuk kesehatan, jenis makanan mana saja seperti itu. Nah, ini juga ada linknya, videonya ada di YouTube juga bahwa itu dapat memicu tingginya resiko diabetes. Oke, kemudian yang sering juga kita temui ya, banyak jajanan di pinggir jalan yang dijual digemari sebagian besar masyarakat, kurang memperhatikan nilai gizi. Ya, gorengan itu juga sering ya dijual di pinggir jalan, kalian tahu ya, banyak sekali jual gorengan yang mungkin kurang sehat bagi kesehatan tubuh kita. Oke, seperti itu untuk identifikasi masalah. Ada pertanyaan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan dalam identifikasi masalah? Kita Misina akan berikan kesempatan kalian bertanya per tahapnya biar kalian tidak bingung. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, jika tidak ada kita lanjut ke tahap yang kedua ya. Oke, sebentar.
Oke, ini ada pertanyaan, zat aditif itu apa ya? Tadi sudah Misina jelaskan, zat aditif itu penambahan zat-zat makanan seperti pewarna tambahan. Kalian tahu ada pewarna dari bahan alami atau tidak alami, itu namanya mungkin lebih ke guru kimia nanti kalian tanyakan ya, atau guru fisika atau guru IPA. Nanti bisa kalian pelajari itu di materi kelas 8 kalau nggak salah ya. Kemudian selain pewarna makanan bisa juga pengawet. Kalian tahu kalau kalian beli makanan atau minuman itu pasti ada pengawetnya, ya kan? Kemudian penambah rasa, ya, ada gulanya, glukosanya itu takarannya itu harus tepat seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya nanti zat aditif bisa dilihat, mungkin yang kelas 8 bisa lihat materinya ya. Nanti bisa lebih jelasnya tanya ke guru IPA-nya ya. Yang Misina tahu seperti itu, zat aditif itu seperti itu ya. Oke? Tidak ada lagi? Kalau tidak kita lanjut ke tahap 2 ya. Tahap 2 di sini setelah kalian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sesuai tema ya, pilihlah salah satu permasalahan yang menurut kalian dapat diselesaikan atau diatasi dengan pengalaman belajar kalian ya. Pengalaman belajar tidak selamanya diperoleh di sekolah anak-anak, tetapi juga diperoleh di luar sekolah. Jadi kalian identifikasi pengalaman belajar kalian di sekolah. Apa yang kalian peroleh di sekolah? Ya, kalau dari materinya Misina tadi, Misina angkat materinya bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Ya. Jenisnya apa saja. Ya. Kemudian manfaatnya apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut. Ya, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian cara pengolahannya yang tepat. Nah ini pasti akan diajari nanti kalian ya. Cara pengolahan yang baik itu seperti apa. Ya. Kemudian jenis-jenis zat aditif yang terdapat di dalamnya apa saja. Ya, jenis-jenis aditif apa saja. Kemudian ini penting, dampak zat aditif terhadap makanan itu apa saja. Ya, itu pengalaman belajar yang bisa kalian terima di sekolah. Nah, untuk bahasa Indonesianya, unsur-unsur yang terdapat di dalam iklan. Nah, ini pasti akan diajarkan oleh guru bahasa Indonesia nanti ya. Kemudian bentuk-bentuk penyajian yang unik dan menarik di iklan, slogan, atau poster itu seperti apa. Ya. Kemudian di luar sekolah, ya, kalian bisa mendapat pengalaman belajar itu dari iklan layanan masyarakat ya mengenai makanan sehat. Atau mungkin kalian melakukan field trip di luar sekolah ya, bisa kalian jadikan suatu pengalaman. Atau bisa juga mungkin ada yang punya pengalaman dalam berkompetisi. Oke, seperti itu kurang lebih. Oke, anak-anak sudah paham mengenai pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nanti kalau kurang jelas lagi, kalian bisa tanyakan guru pendamping. Nah, apa yang Misina buat ini, itu kembali ke tema kalian masing-masing. Ini hanya suatu contoh. Ya, jadi pengalaman belajar kalian di sekolah itu apa saja. Kemudian di luar sekolah yang bisa kalian dapat seperti apa. Itu. Oke? Nah, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga di sini penentuan solusi. Ya, setelah kalian menentukan permasalahan dan mengidentifikasi pengalaman belajar kalian yang dapat menjawab atau mengatasi permasalahan yang kalian pilih, nah sekarang kalian menentukan solusi ya yang kalian dapat berikan untuk permasalahan tersebut ya. Kalian berikan sebanyak mungkin yang bisa kalian berikan untuk solusinya. Ya, nanti baru kalian pilih yang kalian gunakan yang mana. Oke, seperti itu kurang lebih di tahap ketiga. Nah, di sini yang pertama, permasalahan yang Misina angkat, yaitu berdasarkan materi sebelumnya, sebagian besar masyarakat umumnya masih kurang selektif dalam memilih makanan dan minuman untuk dikonsumsi, baik dari cara pengolahannya maupun kandungan gizi di dalamnya. Itu yang permasalahan yang Misina angkat. Oke, kemudian solusi yang memungkinkan apa? Yang pertama, memberikan sosialisasi dan edukasi tentang cara pengolahan makanan dan penambahan zat aditif yang tepat pada makanan atau minuman bagi masyarakat,
terutama bagi mereka yang produksi makanan dan minuman. Ya, jadi solusi pertama itu mungkin kita memberikan sosialisasi atau edukasi. Ya, cara pengolahan makanan yang benar itu seperti apa? Penambahan zat aditif yang tepat itu bagaimana? Ya. Kemudian memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para siswa untuk mengantisipasi anak-anak jangan sampai mengkonsumsi jajan sembarangan tanpa mempertimbangkan kesehatan dan zat yang berbahaya. Oke, disinilah peran penting dari guru tamu anak-anak. Kalian akan didatangkan guru tamu. Per grade-nya, per temanya itu akan ada guru tamu. Kalian bisa lihat sendiri di jadwal. Nanti silahkan kalau ada guru tamu, kesempatan kalian untuk menambah ilmu di situ. Kalian boleh bertanya sebanyak mungkin yang kalian mau tahu, ya, supaya pengalaman kalian itu lebih banyak, ya. Tentunya sesuai dengan tema. Jadi kalian nanti kira-kira mau buat apa, ya? Silahkan kalian tanya nanti sama guru tamu yang bersangkutan. Seperti yang Miss Elis bilang tadi, arah dari minggu tematik ini adalah kegiatan entrepreneur nanti. Ya, mungkin yang kelas 8 dan 9 sudah paham. Di sini yang kelas 7 mungkin ada yang sekolahnya di luar Tunas Daud, itu mungkin kurang begitu paham. Apa itu entrepreneur seperti itu ya. Kegiatan entrepreneur. Nanti kita akan ada kegiatan entrepreneur setiap tahunnya. Ya, biasanya di awal semester 2. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian solusi yang memungkinkan yang ketiga itu adalah kita buat iklan layanan masyarakat untuk menciptakan awareness kesadaran akan bahaya penyalahgunaan zat aditif atau penggunaan yang berlebihan pada makanan dan minuman. Jadi solusi yang ketiga itu membuat iklan layanan masyarakat. Ya, harapannya apa kalau dibuat iklan? Jadi masyarakat itu bisa melihat, menonton. Oh, begitu ya caranya bahaya dari penyalahgunaan zat aditif itu seperti itu. Bahayanya seperti apa? Kemudian dari iklan tersebut kalian diharapkan punya kesadaran untuk memperbaiki cara yang mungkin tadi salah metode kalian dalam mengolah makanan atau minuman penambahan zat aditif ya. Di sini Misina katakan untuk semua masyarakat sebenarnya, bukan hanya kita ya. Harapannya di sini adalah kita tujukan untuk semua masyarakat. Oke, seperti itu solusi yang memungkinkan. Kalau ada solusi yang lain silahkan. Kalau bisa semakin banyak solusi di sini silahkan, tidak apa-apa. Nanti kalian pilih solusi yang mana yang kalian akan gunakan. Ya, di sini Misina pakai membuat iklan layanan masyarakat untuk menciptakan awareness atau kesadaran akan bahaya penyalahgunaan zat aditif atau penggunaan yang berlebihan pada makanan dan minuman. Nah, ini solusi yang Misina pilih, ya. Oke, jadi udah kelihatan ya proyeknya kira-kira mau buat apa. Di sini proyeknya kurang lebih membuat iklan layanan masyarakat. Sudah ketebak ya di sini ya. Oke, untuk tahap solusi ini kembali ke tema kalian. Ini hanya contoh saja untuk Misina pakai menjelaskan. Silahkan kalian sesuaikan dengan tema kalian masing-masing. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan untuk penentuan solusi anak-anak? Sebelum Misina lanjut. Oke, tidak ada? Oke, jika tidak ada, ya, kita lanjut ke tahap 4. Oh ya, nanti kalau sudah selesai di tahap 3, silahkan kalian upload ya. Tapi syaratnya tadi seperti yang Misina katakan, tahap 1 dan 2 harus sudah di-upload juga ya. Kalian punya 5 kali kesempatan untuk upload per tahap. Ya, jika nanti kalian mau revisi atau memperbaiki, bisa kalian upload lagi. Tapi kalian punya kesempatan 5 kali upload. Ya, jadi silakan kalian buat dulu sebaik mungkin. Ya, menurut kalian sudah pas, itu baru kalian upload. Oke, kita lanjut ke tahap yang keempat.
Nah, di tahap keempat ini setelah kalian menentukan solusi yang paling tepat ya, yang dapat kalian lakukan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan solusi tersebut menjadi langkah nyata. Ya, dalam hal ini solusi dikembangkan menjadi sebuah bentuk produk ya, baik itu produk kalian dalam bentuk barang, jasa ataupun mungkin bentuk lainnya. Itu bebas aja kalian yang tentukan ya. Nah, satu tema di sini kalian akan diberikan tugas individu ya. Jadi setiap anak bisa kemungkinan proyeknya berbeda-beda. Jadi belum tentu proyek kalian akan sama. Ya, akan banyak jenis produk yang bisa kalian hasilkan dalam satu tema. Oke, seperti itu ya. Nah, pada tahap pengembangan solusi ini setelah menentukan bentuk produk, langkah selanjutnya adalah menganalisis. Ya, nanti kalian akan menganalisis produk kalian dengan analisis sederhana ya, dan kalian menentukan bagaimana cara untuk mempromosikan produk kalian. Oke ya. Jadi ada 3 di sini. Ada kalian harus isi produknya ya. Ya, produk yang Misina hasilkan di sini, sorry ini yang A ya anak-anak ya. Sosialisasi pengolahan makanan yang tepat melalui iklan layanan masyarakat. Itu produk yang akan Miss buat berdasarkan tema yang Misina angkat tadi ya. Jadi iklan layanan masyarakat. Kemudian di analisis produk, di sini kalian harus paham ya. Ada internal dan eksternal ya. Di internal itu ada kekuatan dan kelemahan yang harus kalian tuliskan di sini. Kekuatan dari produk kalian itu apa? Ya. Kalau di sini iklan layanan masyarakat yang akan Misina buat itu tampilannya menarik karena dikemas dalam bentuk video. Ya, yang mudah diterima oleh masyarakat. Kalau kita buat semenarik mungkin ya, itu pasti orang-orang akan tertarik untuk melihat ya. Di sini diuji inovasi kalian, kreativitas kalian, bagaimana kalian mengemas produk kalian itu menjadi menarik ya, supaya mudah diterima oleh masyarakat. Ya, seperti itu kekuatan dari produk yang Misina buat ya. Kemudian kelemahannya di sini kurangnya pengalaman dalam membuat iklan dalam bentuk video. Ya, ini perlu ilmu ya. Jadi di sini nanti akan ada refleksi kalian. Ya. Kalian harus tetap semangat, tidak boleh menyerah. Kalau kalian ingin membuat sesuatu, itu kalian harus benar-benar dari dalam kalian itu harus ada niat untuk yakin bahwa apa yang mau kalian buat itu akan berhasil. Ya, kalau kalian ingin membuat suatu video, berarti kalian harus belajar bagaimana cara membuat video. Benar tidak? Ya, kalau kalian tidak mau belajar membuat iklan dalam bentuk video, itu bagaimana video layanan video iklan layanan masyarakat bisa berhasil? Nggak mungkin bisa berhasil ya, karena kalian sendiri tidak bisa membuatnya seperti itu. Ya, oke, itu mengenai kekuatan dan kelemahan produk yang akan kalian buat. Sudah paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian pada eksternal ada peluang dan ancaman. Ya, peluang di sini yang Misina buat, setiap kalangan memiliki resiko mengidap penyakit yang disebabkan oleh pemilihan makanan dan minuman yang kurang tepat. Sehingga dengan adanya informasi melalui iklan layanan masyarakat ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait masalah di atas. Masalah tadi ya, kurangnya edukasi dari masyarakat dalam memilih makanan yang tepat atau cara pengolahan makanan yang tepat dan penambahan zat aditif yang tepat. Jadi peluangnya di sini adalah dengan adanya ya, kita tahu ya kalau kita makan, setiap kalangan di sini katakan memiliki risiko mengidap penyakit yang disebabkan oleh pemilihan makanan dan minuman yang kurang tepat ya. Jadi semua punya risiko mengidap penyakit. Kita tidak tahu ya siapa yang akan kena penyakit itu. Ya, semoga tidak ada ya, harapannya seperti itu ya. Jadi makanya di sini dengan adanya iklan layanan masyarakat ini atau wawasan yang mereka peroleh dari iklan yang dibuat
itu meningkatkan kesadaran masyarakat ya untuk mengatasi masalah yang sudah kita angkat tadi, yaitu kesadaran masyarakat atau kurangnya kemampuan masyarakat untuk memilih makanan yang tepat untuk tubuh mereka atau penambahan zat aditif yang tepat bagi makanan ya, untuk makanan yang mereka akan produksi seperti itu. Ya. Itu peluang, kemudian ancamannya di sini kesalahan dalam pengolahan dan penambahan zat aditif pada makanan dan minuman dapat mengakibatkan penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Ya, jadi kalau kalian salah dalam mengolah dan menambahkan zat aditif pada makanan dan minuman yang kalian produksi, itu dapat mengakibatkan penyakit yang berbahaya bagi tubuh kalian. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian promosi produk. Di sini mensosialisasikan iklan di lingkungan masyarakat, sekolah, dan media sosial. Ya, di sini mungkin media sosial ini sangat membantu sekali, ya. Lewat Facebook, lewat IG, atau apapun itu ya di media sosial itu cepat sekali menyebarnya. Kalau kita pasang iklan layanan masyarakat itu di media sosial itu cepat. Atau di sekolah kalian bisa mungkin di TV, kalau kita di Tunasda itu ada TV di lobi seperti itu, kita bisa pasang di situ, ya kan, biar semua anak punya wawasan mengenai makanan sehat, ya seperti itu. Atau di lingkungan masyarakat bisa di pinggir-pinggir jalan mungkin dipasang iklan layanan masyarakat seperti itu. Ya, untuk pengembangan solusi anak-anak apakah sudah paham? Untuk tahap pengembangan solusi? Oke, kalau tidak nanti pertanyaannya terakhir saja kalau gitu ya. Oke, kemudian tahap yang kelima, refleksi kegiatan. Ya, refleksi pengalaman belajar. Di sini melalui kegiatan pembelajaran ini saya belajar bagaimana cara memilih makanan dan minuman yang baik dan tepat, baik dari cara pengolahannya maupun penambahan zat aditif yang terkandung di dalamnya. Jadi itu pengalaman belajar yang Misina peroleh ya, bagaimana cara memilih makanan dan minum yang baik, cara pengolahannya bagaimana yang baik, penambahan zat aditif yang tepat itu seperti apa. Nah, itu pengalaman belajar yang Misina peroleh dari kegiatan minggu tematik ini. Itu. Jadi kembali sesuaikan dengan tema kalian. Apa yang kalian peroleh? Ya. Kemudian pengembangan karakter. Nah, di sini karakter silahkan kalian sesuaikan juga. Di sini contoh di sini ya, disiplin. Disiplin di sini mengerjakan segala sesuatunya sesuai jadwal. Kalau tahap pertama, kalian dikasih batas waktu, misalkan hari Selasa harus sudah mengumpulkan tahap pertama, kalian harus sudah upload ke Moodle. Ya, sekalian kerjakan. Ya, pada waktu yang sudah ditentukan. Jangan ada yang terlambat. Ya, jadi di sini karakter itu penting. Ya, jangan mengulur-ngulur waktu. Ya, itu sering sekali Misina lihat ya di pembelajaran juga, di pengumpulan tugas juga. Misina harap kalian evaluasi diri, kalian harus belajar untuk disiplin, ya. Disiplin itu juga salah satu kunci sukses kalian anak-anak. Ya, kalau kalian tidak disiplin, pasti pekerjaan kalian itu tidak akan teratur. Benar ya? Oke, di situ ya, karakter pertama di situ yang Misina tuliskan disiplin ya, mengerjakan segala sesuatunya sesuai jadwal. Kemudian pantang menyerah. Pantang menyerah di sini juga dalam mengerjakan suatu produk, menciptakan suatu produk, pantang menyerah itu penting anak-anak. Ya, kalau kalian punya ambisi untuk membuat suatu produk, ya sekali mengalami masalah, kalian langsung putus asa. Ya, Misina rasa produk kalian tidak akan berhasil. Ya, kalau kalian lihat di situ kalian pernah baca ya yang menciptakan lampu atau listrik itu bukan sekali dua kali mereka coba, ya itu ribuan kali. Ya, pantang menyerah sampai apa yang kalian mau itu berhasil. Ya, itu namanya pantang menyerah. Oke, di sini karakter yang Misina tulis hanya dua saja, disiplin dan pantang menyerah. Silakan kalian tambahkan, sesuaikan lagi dengan apa yang kalian lakukan pada minggu tematik ini.
Ya, oke, itu saja. Nah, di sini harapannya Miss Vina adalah selama minggu tematik ini, selama 1 minggu ini, kalian benar-benar mendapat pengalaman yang baru. Ya, jadi tidak sia-sia. Artinya tema yang sudah disampaikan ke kalian itu benar-benar jadi pembelajaran yang bermakna buat kalian, berguna bagi kehidupan kalian seperti itu. Oke? Mungkin itu saja. Silahkan bagi yang mau bertanya. Miss Desi? Saya, Miss? Saya kembalikan Miss Desi untuk mungkin ada yang bertanya. Miss Desi? Ya, silakan anak-anak. Begitu tadi penjelasan mengenai pembelajaran kita, bagaimana kalian akan bekerja nanti untuk proyek kalian masing-masing tergantung atau sesuai dengan you punya pembelajaran atau you punya KD di kelompok dan kelas dan grade masing-masing, begitu ya. Nah, silakan anak-anak. Misalnya kalian ada yang kurang jelas, begitu boleh kirim pertanyaanmu di chat atau boleh just unmute your audio langsung tanya juga silahkan. Oke, anak-anakku ini proyeknya adalah individu. Nah, kelompok yang dimaksud itu adalah kelas 7, kelas 8, kelas 9, kemudian ada kelompok minat bakat itu kelompok sastra, musik, dan juga TIK atau komputer, oke? Untuk tugas, semuanya dilakukan secara individu, sesuai yang sudah dijelaskan oleh Miss Vina tadi. Ya, Miss Vina ada pertanyaan dari anak kita, Itamar Pako. Dia bertanya, kalau link yang diberikan, kalau link yang diberikan oleh guru pembina atau kelompok kita atau yang kita cari di internet, apakah linknya harus dimasukkan ke tugas yang ada di Moodle Tunas Daud atau tidak? Mungkin maksudnya pada saat mereka browsing untuk informasi, kemudian dapat informasi dari link tertentu atau website tertentu, apakah itu harus dimasukkan ke lembar kerja mereka? Begitu kali ya, Miss Vina maksudnya. Oke, mungkin terima kasih Miss Desi. Untuk Pako, apakah yang dimaksud itu pada tahap identifikasi masalah ya? Apa mungkin maksudnya seperti itu, Pako? Yes. Kalau kalian mencari permasalahan itu, yang misalkan masalah yang kalian temukan di internet, itu masalah sehari-hari tentunya ya dalam kehidupan. Kalau kalian ada linknya, alangkah baik identifikasi masalahnya kalian masukkan itu. Link yang kalian peroleh itu masukkan ke identifikasi masalah. Seperti contohnya Miss Vina tadi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang mau lihat, oh ternyata seperti itu. Masalah yang terjadi seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya. Apakah sudah paham Pako? Apakah maksudnya seperti itu? Oke. Ya, bagaimana Pako? Oke ya? Ya, memang di sini identifikasi masalah itu mungkin kalian harus punya waktu lebih lama ya untuk browsing masalah apa yang terjadi dalam lingkungan kalian, itu sangat penting di sini. Ya, ini awal kalian untuk masuk ke tahap berikutnya. Ini di sini perlu waktu buat kalian, tidak sembarangan untuk mengangkat masalah, mencari masalah seperti itu. Ya, jadi harus benar-benar yang terjadi dalam lingkungan kalian. Ya, oke seperti itu Pak Ako. Apakah yang lain ada yang mau bertanya lagi? Miss Desi, silakan dicek dulu. Untuk pengembangan karakter yang nilai itu apakah guru kelompok, Miss Vina? Begitu pertanyaan dari anak kita. Oke, untuk apa itu deh Miss? Untuk pengembangan karakter. Oke, karakter yang refleksi itu ya Miss ya? Iya betul. Yang refleksi itu kalian sendiri ya. Jadi Miss Vina buka dulu ya. Yang bagian refleksi terakhir. Nah, di sini pengembangan karakter itu seperti yang Miss Vina katakan tadi. Nah, setelah kalian mengikuti selama 1 minggu, ya, udah menjawab tahap-tahapnya itu, karakter apa yang
bisa kalian pelajari di situ? Karakter apa yang kamu peroleh di situ? Mungkin kalian harus lebih belajar disiplin, ya, seperti contohnya Miss Vina. Kemudian mungkin di sini bekerja sama. Kalau kalian masuk dalam tim yang minat bakat itu nanti kan dalam bentuk kelompok ya. Berarti pengembangan karakternya bisa teamworknya di situ. Bagaimana kalian bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain dalam satu tim seperti itu. Kemudian pantang menyerah atau kalian bisa ambil dari profil Tunas Daud itu juga termasuk karakter semuanya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu, Miss Desi. Ya. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Pako, gini deh, Pako, if you kalau Pako masih mungkin ada pertanyaan tambahan, boleh Pako langsung saja respon Miss Vina. Unmute saja you punya audio ya, Nak. Coba silakan Pako, bagaimana? Halo Miss. Ya, silakan. Pako silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin pertanyaannya Pako sudah Miss Vina jawab tadi, sudah terjawab maksudnya mengenai link tadi ya? Iya. Oke. Apakah sudah menjawab pertanyaannya Pako atau masih kurang jelas Pako? Sudah Miss. Sudah jelas ya. Jadi Miss, nanti. Miss, tapi yang kalau pengembangan karakter kan kalau kita yang tulis kan bisa aja orang itu nggak jujur. Oke, orang itu nggak jujur gitu ya. Berarti di sini dituntut berarti karakternya jujur atau kejujuran. Jadi untuk membuat lembar kerja minggu tematik ini, kejujuran juga perlu dituliskan di situ, dipelajari ya. Jadi boleh Pako, boleh masukkan di situ kejujuran juga boleh. Ya? Bukan Miss, maksudnya orang itu kan bisa kayak bohong padahal nggak disiplin, tapi tulisnya disiplin, kan bisa aja gitu. bohong. Iya. Nah, ini kembali ke kalian sendiri anak-anak ya. Tetap Miss Vina ingatkan ya, karakter kalian tolong ya. Di sini terima kasih Pak Ko mengingatkan teman-temannya mungkin ya untuk belajar jujur. Ya, jujur mengenai tugas kalian. Ya. Mungkin itu Pak Ko. Thank you Miss. Oke, yang lain apakah ada? Ya, ada satu pertanyaan dari Alicia Lorien 7A. Dia bertanya, apakah minggu tematik ini itu nilainya akan masuk ke nilai rapot, Miss Vina? Oke, thank you Miss Desi. Yes. Untuk nilai tentu nanti akan dicek ya. Nanti kalau sudah selesai lembar kerja yang kalian buat, ini akan dicek sama guru pendamping kalian masing-masing. Ini akan masuk nanti ke nilai karakter kalian. Ya, untuk menambahkan nilai karakter kalian. Mungkin seperti itu Miss Desi? Ya, Lorraine, bagaimana Nak? Alicia Lorraine. Ya, oke. Thank you Miss Vina. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya, ada pertanyaan dari Arya Hartono dari kelas 9B. Ya, Miss, saya lihat minggu tematik ini seperti yang kita biasa lakukan pada saat TD Live. Tapi melihat situasi atau kondisi yang sedang kita alami, sepertinya kita tidak bisa mengerjakannya begitu. Bagaimana Miss Vina? Oke, terima kasih Miss Desi. Ini tadi pertanyaan dari Arya Hartono ya? Iya, 9B. betul. Oke, baik Arya. Untuk minggu tematik ini tetap kita persiapkan untuk TD Live. Jika misalkan nanti jadi untuk TD Live pelaksanaannya itu akan di semester 2, kita tunggu saja pengumuman selanjutnya. Nah, nanti kita akan laksanakan secara virtual. Ya, kita akan laksanakan secara virtual itu jika jadi ya. Nanti info selanjutnya mungkin nanti dari Mr. Arif atau nanti dari kurikulum akan menyampaikan ya untuk agenda semester 2 seperti apa. Sampai saat ini kita akan tetap
fokus untuk persiapan TD Live melalui minggu tematik ini. Seperti itu. Arya, bagaimana Arya? Kita jadinya gini ya Arya ya, tetap kita akan tunggu pengumuman selanjutnya, agenda selanjutnya di semester 2. Seperti itu. Oke. Itu Miss Desi? Ya, Miss. Thank you ya, Miss. Arya, gimana Arya? If you don't have problem with your audio, just unmute and then respond to Miss Vina. Apakah itu sudah menjawab pertanyaan Arya? Gimana, Nak? Sama saya ingin bertanya satu lagi, Miss. Ini di temanya ini bukannya sama kayak aditif gitu. Betul. Sama, karena ini hanya sebagai contoh saja. Tentu saja bukan ini yang nanti kalian pelajari di kelompok kalian masing-masing. Miss Vina hanya membantu anak-anak memberikan pandangan atau memberikan contoh. Baik, yes, insight begitu. So anak-anak, beginilah caramu mengerjakannya. Bukan ini nanti yang akan kau kerjakan karena ini tidak sesuai dengan kompetensi dasarmu ya. Jadi itu, Miss Vina sebenarnya sudah bilang tadi ini hanya contoh saja. Oke. Ada lagi mungkin Arya? Silakan Miss. Miss Desi mungkin saya jelaskan lagi ya. Jadi anak-anak seperti yang Miss Desi katakan tadi Miss Vina menjelaskan pengisian lembar kerja minggu tematik ini dengan contoh. Ya, jadi nanti kalian sesuaikan dengan tema. Nah, kalau kalian sudah lihat tutorial dari Moodle, itu sudah ada penjelasan rincinya. Ya, apa yang sudah Miss Vina katakan tadi mengenai pengantar per tahap itu sudah ada di Moodle. Kalau kalian sudah buka itu pasti kalian bisa lihat. Setiap kalian masuk tahap 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada keterangannya. Apa yang harus kalian lakukan di situ. Itu sudah lengkap anak-anak ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas akan ada guru pendamping yang akan menjawab pertanyaan kalian. Ya, seperti itu. Miss Desi? Ya, bagaimana Nak? Sudah oke? Atau Arya mau tanya lagi? Ya, oke. Sudah oke, Miss. Arya sudah kasih reaction. Ada satu pertanyaan. Seluruh pengumpulan tugasnya itu kapan deadline-nya ya, Miss? Oke, thank you. Nah, untuk pengumpulan tugas sudah Miss Vina jelaskan sebenarnya tadi, singgung sedikit. Jadi guru pendamping akan menginformasikan ke kalian. Mungkin untuk hari ini kita akan fokus dengan penyampaian KD dan tema. Nah, kemudian penjelasan sedikit mengenai materi sedikit ya untuk mengarahkan ke kalian untuk bisa membuat kira-kira proyek apa yang kalian mau buat nanti seperti itu ya. Kemudian permasalahan yang mau dicari itu seperti apa ya. Jadi untuk hari ini mungkin setiap tim atau grade itu belum mengisi lembar kerja. Untuk pengisiannya, untuk pengumpulan tugasnya itu per tahap anak-anak. Ya, mungkin besok hari Selasa kalian diminta sama guru pendamping harus selesai tahap 1 dan tahap 2. Ya, berarti hari Selasa harus sudah upload tahap 1 dan tahap 2-nya seperti itu. Kalian tidak boleh loncat anak-anak ya. Kalian harus upload dulu yang tahap 1. Kalau belum upload kalian tidak bisa lihat yang tahap 2. Kalian tidak bisa mengisi yang tahap 2. Ya, Miss Vina ingatkan lagi kalian punya kesempatan 5 kali upload per tahap. Kalau kalian ada revisi, misalkan udah sampai ke tahap 3, kalian mau revisi lagi yang tahap 1 atau tahap 2-nya, boleh. Ya. Jadi pengumpulannya tidak hari terakhir, tidak. Ya, hari terakhir itu nanti akan ada presentasi. Presentasi per tim atau per individu. Jadi Miss Vina harap kalian benar-benar persiapkan dengan baik, ya. Oke, seperti itu Miss Desi. Ya, terima kasih banyak Miss Vina. Ada lagi mungkin anak-anak, karena waktu kita sudah kita ada 4 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi jika memang ada yang bertanya. Jika tidak, kita akan tutup sesi ini. Kalian akan break sebentar, kemudian akan bukan kembali ke sini, tapi kalian akan berpindah ke Zoom ID kelompok kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Yes, Itamar Pako untuk cerpen harus presentasi juga. Nanti boleh detailsnya itu silakan ke kelompok kamu ya nak ya.
Detailsnya akan disampaikan oleh Mr. Robin dan Miss Josephine, I'm sorry. Oke? Ya, mungkin itu saja anak-anak. Terima kasih banyak Miss Vina, terima kasih banyak Miss Alice, terima kasih anak-anak, terima kasih guru-guru yang lain tadi yang sudah membantu kita di sesi pertama. Sebentar lagi kita akan break, oke? Sebentar lagi kita akan break. Kalian punya waktu 10 menit break, oke? Nah, pada saat break pastikan kalian itu boleh dulu boleh cek you punya Moodle, ganti you punya profile picture dulu, oke? Supaya kalian familiar sama Moodle-nya. Karena sudah dibagi tutorial, tadi Miss Desilia tanya sedikit anak-anak yang cek, tolong dicek ya nak, untuk kelancaran minggu tematik kita. Kalau nanti pada saat kalian cek tutorial masih ada pertanyaan, boleh silakan ditanya. Jangan bertanya sebelum kalian cek tutorial, karena siapa tahu pertanyaan kalian itu sudah ada di tutorial. Oke ya, bisa ya dimengerti anak-anakku terkasih? Nah, sekali lagi break, kemudian kalian akan berpindah ke Zoom sesuai kelompok masing-masing. Contohnya, jika kalian terikut dalam kelompok tematik kelas 8, Zoom ID-nya silahkan pilih yang masuk yang sudah di-share wali kelas masing-masing. Begitu juga dengan kelas 7 dan kelas 9. Nah, untuk kelompok minat bakat, kelompok khusus, TIK sudah dibagi oleh guru pembinamu, musik sudah dibagi oleh guru pembinamu, dan juga sastra sudah dibagi. Khusus sastra, kalian akan tetap menggunakan Zoom ID yang ini, oke? Jadi tidak usah leave, kalian cukup turn off saja, silakan break, karena kalian tetap pakai yang ini. Jadi anak-anak yang di grup sastra, Miss Desi akan sebutkan namanya, yang pertama Itamar Pako, kemudian ada Edeta, kemudian sebentar ya. Miss, udah ada. Miss, bentar. Ada Ino, ada Jessie, ada Dewika, ada Evelyn, ada Elda, Jeremy Joseph, Shanlin, Angel, dan Miracle. Kalian tetap stay menggunakan ini, oke? Mungkin itu saja anak-anak. 10 menit break, silakan nanti setelah 9:10 kalian sudah bergabung di kelompok masing-masing, oke? Mungkin itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.